Baik, para perlu kita informasikan kepada masyarakat orang tua di Kota Padang, implementasi dari SKB 4 Menteri tanggal 20 November 2020 yang menyatakan bahwa pada bulan Januari sekolah-sekolah yang berada di seluruh level zona COVID-19 sudah diizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Namun demikian ini bersyarat dan ada aturan dan ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh sekolah. Yang pertama, sekolah harus mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana terkait protokol COVID, diantaranya alat-alat cuci tangan, disinfektan, termogan, yang kemudian pemberitahuan kepada orang tua, termasuk surat pernyataan dari orang tua bahwa anaknya diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian pernyataan kesanggupan orang tua untuk mengantar dan menjemput anaknya dari ke sekolah dan pulang kembali ke rumah. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, orang tua harus memastikan anaknya itu dalam kondisi sehat. Seandainya misalnya anaknya dalam kondisi sakit atau ada anggota keluarga yang serumah juga dalam kondisi sakit, maka si anak belum diizinkan untuk datang ke sekolah. Dengan demikian, anak-anak yang tidak atau belum dapat mengikuti pembelajaran tatap muka tetap akan dilayani dengan secara daring seperti biasa. Nah, para hadirin yang berbahagia, masyarakat Kota Padang, perlu kita juga sampaikan bahwa sekolah yang diizinkan untuk pembelajaran tatap muka itu tidak serta-merta. Selain yang saya sampaikan tadi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, kita akan melakukan verifikasi ke lapangan. Bagaimana sekolah-sekolah itu kesiapannya. Yang tidak kalah pentingnya, kita sudah melakukan swab kepada seluruh guru yang ada di seluruh tingkatan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, negeri maupun swasta. Termasuk sekolah-sekolah di Kementerian Agama pun sudah dilaksanakan swab. Ini untuk memastikan bahwa seluruh guru kita yang akan mengajar itu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya, pelaksanaan tatap muka di era pandemi ini kan istilahnya itu serba 50. Dari sisi beban kurikulum, maka anak-anak itu hanya belajar separuh dari kurikulum normal. Dengan demikian, maka waktu pembelajaran tatap muka pun separuh dari kondisi normal. Yang kemudian siswa yang hadir ke sekolah pun adalah separuh dari jumlah siswa yang ada di dalam satu kelas. Artinya dalam satu kelas itu akan kita pisah, akan kita bagi menjadi dua rombongan. Kita anggap kelas A dan kelas B. Nah, kapan mereka akan belajar kelas A dan kelas B ini sekolah nanti yang akan mengatur. Kita serahkan ke sekolah masing-masing. Secara umum kita kasih panduan, anak-anak itu 3 hari belajar, 3 hari mereka libur. Sehingga jelas kapan mereka harus datang ke sekolah. Nah, berikutnya yang perlu kita sampaikan, sesuai dengan SKB 4 Menteri ini, anak-anak wajib dibekali dengan makan dan minum yang dibawa dari rumah, supaya terjaga higienitasnya. Dan yang kedua, kita harus tetap menjaga protokol COVID. Anak-anak yang datang itu harus dalam keadaan pakai masker, menjaga jarak, kemudian akan dicek suhunya. Nah, oleh sebab itu yang paling penting mencuci tangan setiap selesai melaksanakan aktivitas. Nah, oleh sebab itu kepada orang tua kami himbau, kalau nanti mengantar anaknya datang ke sekolah, tidak boleh berkerumun. Setelah mengantar anak, silakan pergi sesuai urusan masing-masing. Nanti pas jam pulang silakan dijemput.
nanti akan diinformasikan oleh sekolahnya masing-masing, jam berapa masuk, jam berapa pulang. Kita tidak ada jam istirahat. Jadi rata-rata sehari itu 4 jam cuma belajar, 4 kali 45 menit berarti berapa itu? 133 jam berarti, plus minus itu, 3 jam belajar sehari. Mungkin masuk setengah 8, keluar setengah 10. Saya kira itu untuk informasi awal kepada orang tua terkait dengan persiapan pembelajaran kita di era pandemi. Cuman yang perlu kita sampaikan, tidak semua sekolah akan membuka pembelajaran tatap muka, tergantung kesiapan sekolahnya. Kalau sekolahnya merasa belum siap, tetap kita layani secara daring seperti biasa. Jadi ini pilihan. Sekolah yang sudah diizinkan tatap muka, kalau mereka dalam perkembangannya mungkin ada yang misalnya tertular COVID, salah satu anaknya, juga akan kita liburkan. Bisa saja sekolah berapa minggu, ternyata dalam perkembangan harus kita liburkan. Ini situasi yang kira-kira yang akan kita laksanakan pada bulan Januari besok, tanggal 4 tahun ajaran baru. Saya kira itu, terima kasih atas segala perhatian dan dukungan dari seluruh orang tua. Mudah-mudahan kegiatan belajar tatap muka kita ini berjalan dengan lancar saja. Terima kasih.